Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adikku sekalian, ketemu lagi dengan saya Isbar Ahmad. Pada video kali ini di Mathhouse saya akan membahas tentang materi pertidaksamaan irrasional. Nah, pertidaksamaan irrasional ini seperti bahasanya adalah pertidaksamaan yang dia bentuk akarnya memiliki variabel ya. Jadi irasional itu adalah bilangan bentuk akar. Jadi langsung saja untuk cara menyelesaikannya adik-adik cukup ingat langkah-langkah yang tiga ini. Jadi kita cukup kuadratkan, kemudian setelah dikuadratkan tentukan syarat. Setelah ditentukan syarat kita menentukan penyelesaian dari intervalnya. Nah, apa maksudnya ini? Nanti kita lihat di bagaimana menyelesaikan contoh soal seperti ini. Oke, langsung saja ya adik-adik, tolong perhatikan baik-baik penjelasannya. Di langkah pertama ketika kita ingin menentukan himpunan penyelesaian dari soal-soal pertidaksamaan irasional adalah kita harus menguadratkan dulu ya. Kita lihat apa maksudnya. Jadi kita tulis soalnya dulu, kurang dari 4. Nah, langkah pertama ingat kita menguadratkan. Maksudnya di sini kita menguadratkan kedua ruas baik kiri ataupun kanan yang ada pada soal tersebut ya. Tetapi sebelum itu adik-adik harap memahami bagaimana bentuk umum dari pertidaksamaan irrasional. Jadi adik-adik harus tahu dulu bentuk umumnya. Untuk bentuk umumnya secara singkat adik-adik bisa perhatikan ini. Jadi bentuk umum dari pertidaksamaan itu bisa seperti ini ya. Bisa kecil, besar, kecil sama dengan, besar sama dengan ya. Itu sudah mau saya tulis satu saja. Jadi model bentuk umum dari pertidaksamaan irrasional itu bisa bentuk akar fx kurang dari a, di mana a-nya ini adalah konstanta ya, sebuah bilangan. Nah, kebetulan soal ini dia sudah memenuhi bentuk umum. Ketika dia sudah memenuhi bentuk umum, maka bisa sudah kita selesaikan menggunakan cara-cara penyelesaian ini ya. Kita padatkan dulu. Padatkan. Jadi langkah pertama kita padatkan kedua ruas. Ya, setelah dipadatkan ya kita selesaikan. Ingat ya, akar dengan kuadrat saling mematikan ya. Hasilnya sebenarnya 1 ya, ini 1/2 dikali 2 1 ya. Intinya akar dengan kuadrat itu saling mematikan, maka hasilnya x tambah 5 kurang dari 4 kuadrat 16 ya. Kalau kita selesaikan berarti x kurang, ini pindah ya, 16 kurang positif jadi negatif, kurang dari apa? Iya, 11. Oke, selesai ya. Kita padatkan, hasilnya ternyata x-nya kurang dari 11. Kemudian setelah kita selesaikan, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu syarat. Maksud dari syarat di sini adalah ingat bentuk bilangan yang ada di dalam bentuk akar itu tidak boleh bernilai negatif ya, tidak boleh. Nilainya harus positif atau 0. Jadi adik-adik bisa cari materinya, bentuk akar itu nilai yang ada di dalamnya harus positif ataukah 0. Berarti kalau harus positif atau 0 kita kasih simbol seperti ini. Nilai fx-nya yang ada pada ini, nilai fx-nya, ini syarat ya. Dia harus besar sama dengan 0. Besar sama dengan 0 kan sama maknanya ya. 0 dan bilangan positif lainnya. Intinya fx yang ada di sini tidak boleh bernilai negatif. Ya, itu syaratnya. Jadi adik-adik harus ingat selalu syarat ini ya. Jadi kita masuk ke soal tadi. Syarat yang mana fx di situ? Yang mana fx? Iya betul, fx-nya adalah x tambah 5. X tambah 5 syaratnya harus lebih besar sama dengan 0. Kita selesaikan lagi. X lebih besar 0 berarti kita pindahkan ini ya ke sebelah. X besar sama dengan plus, pindah jadi ya negatif. Udah, kita dapat dua nilai di sini.
Ketika kita sudah selesai menentukan hasil dari syarat yang ada pada penyelesaiannya, langkah terakhir kita tinggal menentukan intervalnya. Interval kita tentukan dengan cara kita gambar garis bilangan ya. Kemudian kita, adik-adik sudah bisa ya tahu posisi min 5 dengan 11 itu di mana? Ya, min 5 itu ada di sebelah kiri. Jadi sekiranya di sini adalah 0, maka min 5 itu ada di sebelah kiri dari 0. Gitu ya. Kita kira-kira aja nih, nggak usah kasih lengkap min 1, min 2 dan 1, nggak usah, kita kira-kira aja ya. Kemudian kita dapat tadi satunya yang min 5, yang satunya 11. Ya, 11 itu sekitar sini. 11. Nah, yang perlu kita pahami di sini, ketika dia tandanya pertidaksamaannya ada tanda garis bawah atau sama dengan seperti ini, maka bilangan yang ada pada itu kita kasih bulatan hitam. Kita hitamkan. Ya, kebetulan saya pakai tinta merah ya. Jadi kita hitamkan. Setelah kita hitamkan, kita lihat lagi yang 11. 11 karena dia tidak memiliki tanda bergaris bawah alias tanda sama dengan, maka kita cukup bulatkan saja, tapi tidak dihitamkan, dibulatkan saja. Jadi hasilnya nanti di bulatan putih, bulatan hitam. Ya, ingat yang hitam itu ketika ada tanda bergaris bawah atau tanda sama dengan ya. Oke, kita tinggal arahnya. Min 5 dia bilang di sini arahnya lebih besar, berarti kalau besar ke kanan ya. Arahnya lihat aja ke kanan. Lihat ke kanan ya. Kita lihat tandanya saja ini. Dia ke kanan, berarti nunjuk ke kanan, berarti kita garis ke arah kanan. Sedangkan 11-nya kecil, dia nunjuk ke kiri, maka kita bikinkan garis ke kiri. Nah, hasilnya itu yang mana? Hasilnya adalah irisan dari kedua arah interval yang kita sudah bikin tadi. Irisannya di mana? Oh, irisannya di sini, tengah-tengah. Maka penyelesaiannya ada di interval ini sampai ini ya. Kita tinggal tulis HP sama dengan X, di mana intervalnya kan ada di sini ya, interval tertutup ya. Kita tulis X kurang X besar sama dengan min 5 dan X kecil dari 11. Intervalnya ada di min 5 sampai 11 ya, seperti itu. X elemen bilangan real. Kita jika adik-adik ingin mendaftar anggotanya boleh kita daftar. Min 5 sampai 11, min 5-nya ikut ditulis karena dia termasuk dalam penyelesaian ya. Ketika ada tanda seperti ini dia masuk dalam penyelesaian. Sedangkan 11 yang ada di sini dia tidak termasuk karena dia tidak memiliki tanda bergaris bawah alias bulatan di sininya putih. Ketika putih dia tidak termasuk ya. Berarti penyelesaiannya min 5, min 4, min 3 sampai berapa? Ya, sampai 10. 11 tidak masuk. Jadi hasilnya adalah nih. Boleh ini, boleh ini. Bisa ya? Oke. Kita coba soal yang kedua. Nah, bagaimana ketika soalnya ada yang seperti yang bagian B tadi? Yang ini ya. Akar 2 tambah 3x kecil sama dengan akar dari 3 tambah 2x. Ya, kita lihat kebetulan bentuk ini beda ya sama bentuk ini, tetapi adik-adik harus ingat bentuk umum. Bentuk umum dari pertidaksamaan irasional. Bentuk umum dari pertidaksamaan irasional selain bentuk umumnya seperti ini, dia boleh juga bentuk umumnya seperti ini. Dia apapun di sini ya tanda pertidaksamaan. Jadi boleh seperti ini, boleh seperti ini. Nah, karena dia boleh, berarti dia memenuhi syarat atau bentuk umum dari pertidaksamaan irasional. Ketika dia memenuhi bentuk umum, kita sudah bisa melakukan langkah-langkah ini. Ingat ya. Adik-adik saya harap bisa diingat langkah-langkahnya tadi. Jadi langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kuadratkan kedua ruas. Kita kuadratkan aja. Kuadratkan.
ya, kuadratkan. Kemudian diapakan tadi? Ya, kita matikan antara akar dengan kuadrat. Matikan ya. Selanjutnya 2 plus 3x kecil sama dengan 3 plus 2x. Kita selesaikan aja. Pindahkan ini ke sebelah kiri, 2-nya pindah ke sebelah kanan ya. Ingat kemarin di video sebelumnya, konsep pindah-pindah. 3x tetap tidak berpindah, 2 karena positif pindah menjadi negatif. Sini 3 tetap tidak berpindah, yang berpindah adalah 2 berpindah menjadi negatif karena 2 di sini kan positif. Selesaikan ini, kita hitung hasilnya 1x kecil sama dengan 3 kurang 2, 1 ya. Oke, selesai. Kita sudah dapat langkah pertama tadi menguadratkan. Setelah dikuadratkan, kita lanjut ke syarat. Kebetulan di sini ada 2 tanda akar ya, ada 2 bentuk akar, maka syaratnya pengerjaannya nanti kita juga harus memenuhi kan, seperti yang tadi saya bilang, nilai dalam akar itu tidak boleh 0, berarti dia tidak boleh 0 yang ini juga tidak boleh 0, jadi kita mengerjakan 2 kali untuk syaratnya. Jadi tadi ibaratnya ini adalah fx, ini adalah gx, jadi kita akan mengerjakan 2 kali untuk syarat ya. Jadi ada berapapun tanda akar di situ, sebegitu juga banyak syarat yang harus kita kerjakan. Ketika dia tanda akarnya ada 3, maka nanti penyelesaian juga ada 3 akar, seperti itu ya. Oke, untuk fx-nya dulu. Fx syaratnya karena dia memiliki akar, dia tidak boleh negatif ya. Kita ambil fx-nya kan ini tadi, berarti 2 plus kita ambil sama dengan 0. Kita selesaikan, 2 pindah menjadi ya negatif. Kemudian apa ya, 3 berpindah menjadi pecahan ya, per pembagi. Nah ini kan tidak bisa dibagi ya, tidak usah dibagi, gini aja hasilnya, x besar sama dengan min 2/3. Selesai untuk fx nya untuk yang ini. Nah kita mau selesaikan yang ini juga karena dia memiliki tanda akar, berarti dia harus ada syarat. Jadi kita kerjakan lagi. Sekarang kita masukkan gx, jadi tadi fx, ini gx ya. Gx nya syaratnya tidak boleh negatif. Kita ambil nilai yang ada gx nya di sini adalah 3 tambah 2x besar sama dengan 0. Pindahkan, 3 pindah jadi negatif 3x, 2 nya pindah menjadi pembagi ya. Oke, dapat x besar sama dengan min 3/2. Nah udah selesai semua nih, syarat kedua akar ini udah, penyelesaian yang kuadrat juga udah. Kita tinggal ke langkah ketiga, menentukan interval. Nah perhatikan baik-baik, ibaratnya nih di sini 0, 1 ada di sini ya, 1. Saya langsung berikan bulatan aja ya, karena ada tanda sama dengan, maka satunya kita hitamkan ya, hitam. Kemudian kita letakkan ya, ini duluan ya, ini dulu baru ini ya, untuk di bagian kiri. Letaknya ini kan 2/3 kan tidak nyampe 1 ya, sedangkan 3/2 kan 1,5, berarti lebih dari min 1 ya. Ini tidak sampai min 1, ini lebih dari min 1, berarti ini lebih kecil daripada ini. Jadi kita tulis, karena kebetulan di situ ada tanda garis bawah juga ya, kita hitamkan. Kita tulis itu dulu, min 2/3. Di sini ada min 1 ya. Kemudian selanjutnya ya saya kasih aja min 2. Min 2/3 letaknya sebelum min 1 ya, sedangkan min 3/2 letaknya di tengah-tengah antara min 1 sama min 2. Kenapa? 3 bagi 2 kan 1,5 ya, jadi 1,5 ada di sini. Kenapa di sini? Karena negatif ya. Kita taruh, karena dia ada tanda bergaris juga, maka kita hitamkan. Sini dapat min 3/2. Nah tentukan arahnya, 1 kemana? 1 ke arah kiri, ngecil, karena kecil ya, kiri. Ini di mana? 2/3 kemana? Lihat yang 2/3 tadi, arahnya ke kanan.
Sedangkan yang ini yang min 3/2 di mana tadi arahnya? Ke kanan juga. Kita tentukan di mana irisannya. Ternyata irisannya ada di sini. Ya. Dari ketiga arah penyelesaian tadi kita dapat irisan dari ketiga panahnya ada di sini ya. Tengah-tengah sini. Dia ada di antara ini sampai ini. Iya. Berarti kita tinggal nulis HP. Dia tertutup sama seperti soal A tadi. Kita tulis X di mana X-nya tengah ya. X besar sama dengan min 2/3 dan X kecil sama dengan 1, di mana X-nya itu elemen bilangan real. Oke. Selesai. Bisa ya adik-adik. Oke, saya harap adik-adik bisa nonton kembali berulang agar pemahamannya bisa lebih jauh lagi. Oke, itu dulu materi kita. Ketika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh adik-adik tulis pertanyaannya di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.